Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Oktober 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-26, bertepatan dengan peringatan Santo Fransiskus dari Asisi. Saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain, ia berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu kepadanya, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi datang dan berkata, "Aku akan pergi mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, memurnikan panggilan hidup kita. Pada hari ini kita mengenang Santo Fransiskus dari Asisi. Pertama-tama kita mengucapkan selamat berbahagia kepada para saudara dan saudari Dina di mana saja mereka berada. Mereka yang dengan caranya sendiri sedang mewujudkan panggilan mereka untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Kita juga mendoakan keluarga besar Fransiskan yang memiliki andil yang begitu besar untuk melayani gereja, baik mereka yang biarawan-biarawati maupun
para awam Fransiskan yang melayani gereja dengan hati yang penuh sukacita. Dan tentu saja bagi saudari dan saudara yang merayakan pesta nama Fransiska dan Fransiskus, selamat bagi kalian semua. Semoga Santo Fransiskus dari Asisi mendoakan dan kalian mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan. Merenung tentang Santo Fransiskus, apa yang kiranya menarik perhatian dari orang kudus yang luar biasa ini? Bagi saya secara pribadi, ada satu momen dalam hidupnya yang benar-benar mengubah kiblat hidupnya untuk bersatu dengan Tuhan. Dia pernah berdoa di depan salib untuk memahami kehendak Allah dan bagaimana dia mewujudkan kehendak Allah di dalam hidupnya. Inilah doa yang sederhana dan sangat bermakna itu. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, terangilah kegelapan hatiku dan berikanlah kepadaku iman yang sejati, pengharapan yang pasti, dan amal yang sempurna, akal budi dan pengetahuan. Tuhan, agar aku dapat melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan benar. Amin. Saudara dan saudariku, dari doa sederhana ini, kita melihat betapa Santo Fransiskus dari Asisi menyadari dirinya sebagai manusia yang juga memiliki kelemahan, dengan kata kegelapan hati. Namun dia mengandalkan Tuhan, terutama dalam upaya menghayati 3 kebajikan ilahi, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ditambah lagi dengan akal budi dan pengetahuan untuk melakukan kehendak Allah. Dia benar-benar menunjukkan kepasrahan totalitas hidupnya hanya kepada Allah. Ini adalah wujud nyata panggilannya di hadirat Tuhan sendiri. Satu aspek lain yang penting dari doanya di depan salib adalah kesederhanaan hidupnya di hadirat Tuhan. Santo Fransiskus pernah berdoa juga dengan doa yang lain seperti ini. Tuhan, berilah aku harta karun berupa kemiskinan yang luhur. Izinkanlah tanda khas ordo kami adalah tidak memiliki apapun di bawah matahari demi kemuliaan nama-Mu, dan bahwa ia tidak memiliki warisan lain selain meminta-minta. Kemampuan untuk meninggalkan segalanya dan mengandalkan Tuhan adalah ciri khas dari kehidupan Santo Fransiskus dari Asisi yang hari ini kita peringati pestanya. Luar biasa orang kudus ini. Kisah kehidupan Santo Fransiskus yang saya ceritakan dengan doa-doanya ini sangat menginspirasi kita untuk bisa mengerti perikop Injil pada hari ini. Sebelumnya, kita membaca dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51. Bunyinya begini. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ini adalah sebuah kalimat dalam Injil Lukas yang mengorientasikan kita untuk mengerti bahwa Yesus sejak saat itu akan meninggalkan Galilea dan menuju ke Yerusalem. Dia akan menuju ke Yerusalem, dia akan tinggal di sana, mewujudkan tugas panggilannya untuk menyelamatkan kita. Dan setelah kebangkitannya yang mulia, baru dia kembali lagi ke Galilea dengan berbagai macam kisah penampakannya di sekitar Danau Galilea. Perikop kita pada hari ini menampilkan kisah-kisah panggilan pribadi-pribadi untuk mengikuti Yesus yang saat itu
dia masih bersama-sama dengan para muridnya dalam sebuah perjalanan. Kita bayangkan dia sedang melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu datang 3 sosok yang berbeda untuk mau mengikuti dia. Ada 2 yang berkeinginan untuk mengikuti, dan ada 1 yang dipanggil langsung oleh Yesus. Mari kita lihat orang yang pertama. Orang yang pertama itu tidak memiliki nama. Dia datang dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Bab 9 ayat 57 tadi. Tuhan Yesus memandangnya dan mengetahui titik kelemahannya, yaitu betapa susahnya menjadi pribadi yang hidupnya sederhana dan miskin di hadirat Tuhan. Pribadi ini harus merefleksikan baik-baik pilihannya untuk mengikuti Yesus. Kalau saja dia bisa hidup sederhana serupa dengan Yesus, maka layaklah dia untuk bisa mengikuti Yesus dari dekat. Kalau saja dia mengikuti pola hidup gampang, maka akan sulit baginya untuk mengikuti jejak Kristus. Itu sebabnya dengan bijaksana Yesus mengatakan kepadanya begini, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Bab 9 ayat 58. Jadi orang memang punya keinginan untuk mengikuti Yesus, tapi apakah dia siap dengan segala konsekuensinya? Apakah dia bisa berani untuk melepaskannya? Nah, ini menyangkut motivasi untuk mengikuti Yesus. Maka Yesus dengan penuh bijaksana mengatakan kebijaksanaan itu yang nampak dari dirinya. Anak manusia, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Kesederhanaan hidup, berani untuk melepaskan itu motivasi yang indah. Orang yang kedua, dia diajak Yesus untuk mengikutinya dari dekat. "Ikutlah aku." Ini adalah panggilan awal dari pihak Yesus kepada orang tanpa nama ini. Namun orang ini memiliki hati yang terikat dengan kepemilikannya di dunia ini, yakni keluarganya, orang tuanya. Maka ia berkata dengan jujur, seraya meminta izin kepada Yesus untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ini adalah tugas dan bakti istimewa dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan Yesus tahu itu. Ya. Ini adalah tanda dia menghormati orang tuanya. Sebagaimana juga dikatakan dalam 10 perintah Allah. Hormatilah ayah dan ibumu. Namun Tuhan Yesus menghendaki supaya orang kedua ini memiliki skala prioritas. Dan skala prioritas yang penting di sini bagi Yesus adalah supaya dia pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Ini adalah prioritas yang utama. Dan orang yang ketiga itu datang juga kepada Yesus dan berjanji, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Orang ini mirip dengan panggilan Elisa di hadapan Elia dalam kitab Raja-Raja bab 19 ayat 19 dan seterusnya. Dan kepadanya Tuhan Yesus mengatakan betapa pentingnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kesiapan diri untuk mengikuti Yesus dengan tulus itu penting dan harus. Kemampuan untuk bisa melepaskan masa lalu itu penting dan harus untuk mengikuti Yesus. Nah, inilah motivasinya untuk mengikuti Yesus. Berani untuk melepaskan supaya bisa layak mengikutinya. Saudara-saudariku, perikop Injil hari ini sebenarnya berbicara tentang hidup kita sebagai pengikut Kristus dan bagaimana motivasi kita yang murni untuk mengikutinya dari dekat.
Ketiga sosok yang digambarkan di atas itu mewakili kita semua. Namun hal yang paling penting adalah kita semua disadarkan untuk memahami panggilan kita di hadirat Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Nya. Kuncinya adalah kesederhanaan dalam hidup, sebagaimana dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi yang hari ini kita kenang. Orang kudus ini menginspirasi kita untuk berani melepaskan segalanya dan mengikuti Tuhan sampai tuntas. Marilah berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Engkau memberikan kami Santo Fransiskus dari Assisi sebagai teladan kami pada hari ini. Semoga teladan kekudusannya, kemiskinan, kesederhanaan yang dia miliki, membantu kami untuk bertumbuh dan memiliki motivasi yang murni untuk bisa mewujudkan panggilan kami masing-masing dalam mewartakan kerajaan-Mu. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Oktober 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.